الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha, sekedar mengingatkan kepada kita semua bahwa sholat Idul Adha ini terdiri atas 2 rakaat dan masing-masing rakaat akan diselingi dengan takbir. Rakaat pertama dengan 7 takbir di luar takbiratul ihram, dan rakaat kedua dengan 5 takbir di luar takbir intiqal atau takbir peralihan. Mari kita laksanakan salat Idul Adha, salat jami'ah. Istawu i'tadilu istaqimu sawu sufakum fa inna taswiyatas saffa min iqamis salah. Teruskan, rapatkan shaf, sempurnanya salat kita. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha, refleksi kepemimpinan dan tanggung jawab. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbihi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khiliqin nasi bi khuluqin hasanin. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari yang mulia ini kita dapat berkumpul untuk menunaikan salat Idul Adha dengan penuh kebahagiaan dan keikhlasan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Kemudian sebagai khatib pada kesempatan Idul Adha 1446 Hijriah ini, perkenankan kami mengingatkan diri kami pribadi dan segenap jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan takwa sebagai agenda hidup kita, agar kita menjadi manusia yang ideal menurut Islam, yaitu menjadi manusia yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang besar, yang penuh makna. Hari di mana kita memperingati peristiwa agung yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Kisah keduanya bukan sekedar sejarah, melainkan pelajaran abadi tentang keimanan, kepemimpinan dan tanggung jawab. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah sosok pemimpin sejati. Ia mendapat perintah yang sangat berat dari Allah, yaitu menyembelih putranya sendiri, Nabi Ismail alaihi salam. Namun beliau tidak serta-merta mengambil keputusan sendiri. Ia berdialog dengan putranya, menguji dan membimbing Ismail dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan, sebagaimana firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fi manami anni atbahuka fangdur madza tara. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu.
Dari sini kita belajar bahwa seorang pemimpin tidak hanya memerintah, tetapi juga mengajak berdiskusi, mendengarkan dan memberi teladan. Nabi Ibrahim alaihi salam dalam kisah penyembelihan Nabi Ismail tidak bersikap otoriter, ia tidak memaksakan kehendak meskipun perintah itu datang langsung dari Allah. Sebaliknya, beliau memilih jalan musyawarah dengan anaknya, mengajak berbicara, mendengarkan jawabannya dan memberi ruang untuk berpikir. Inilah teladan kepemimpinan profetik, membangun komunikasi, bukan dominasi, membimbing dengan hati, bukan memaksa dengan kuasa. Sikap seperti ini sangat penting dalam kehidupan kita saat ini, baik dalam skala keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Pemimpin yang hanya tahu memerintah tanpa mau mendengar akan kehilangan kepercayaan. Tapi pemimpin yang mau berdialog, memahami suara bawahannya dan tampil sebagai contoh nyata akan melahirkan loyalitas dan keikhlasan dari orang-orang yang dipimpinnya. Inilah pelajaran penting dari kisah kurban, bahwa kepemimpinan sejati tidak lahir dari kekuasaan, tapi dari keteladanan, kasih sayang dan integritas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, hiyaru amanatikum alladhi tuhibbunahum wa hibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Sebaik-baiknya pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, kepemimpinan sejati adalah kepemimpinan yang dilandasi iman, keikhlasan dan tanggung jawab. Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan bahwa kepemimpinan harus siap berkorban demi kebaikan yang lebih besar, serta mampu menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi penerusnya. Imam Al-Ghazali berkata dalam Ihya Ulumuddin, pemimpin yang adil adalah bayang-bayang Allah di muka bumi, tempat berlindung setiap orang-orang yang terjalimi. Begitulah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala pun menyampaikan hal ini agar meninggalkan generasi-generasi yang baik dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzi law tarahu min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafun alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan syadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Dari ayat ini kita belajar bahwa seorang pemimpin tidak boleh lalai terhadap siapapun yang berada di bawah tanggung jawabnya. Apakah itu anak, anggota keluarga, anggota komunitas atau rakyat. Keputusan seorang pemimpin harus dilandasi takwa, karena sesungguhnya takwa menumbuhkan kejujuran dalam niat dan keteguhan dalam melaksanakan amanah. Dengan takwa menjadikan pemimpin tidak mudah tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Pesan lain bahwa seorang pemimpin yang berintegritas akan menggunakan kata-kata yang adil, tidak menyesatkan, tidak berdusta, dan selalu mengedepankan kemaslahatan umat. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Fiqh Dar As-Sa'adah mengatakan, kepemimpinan tanpa teladan adalah bencana dan keteladanan tanpa keikhlasan adalah sia-sia. Hal ini Rasulullah juga sampaikan dalam sabdanya, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah meneladani keberanian dan keteguhan
hati Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai seorang pemimpin, kita juga perlu menyimak sikap mulia dari anak beliau dalam menjalankan amanah. Nabi Ismail alaihi salam pun memberikan teladan yang luar biasa tentang tanggung jawab. Ketika ayahnya menyampaikan perintah Allah, Ismail tidak menolak ataupun lari dari tanggung jawab, justru berkata dalam firman Allah, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insa'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ucapan itu merekam 3 pelajaran agung. Pertama, kepatuhan tanpa syarat. Ismail alaihi salam menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Rabb-Nya. Kedua, kesabaran yang menenangkan. Sabar bukan saja sekedar menahan nafsu, melainkan menerima ujian dengan hati yang teguh. Ketiga, keikhlasan yang mengalir. Amanah bukan beban berat, melainkan panggilan mulia untuk menegakkan perintah Allah. Dalam rona yang lebih luas, Al-Quran mengingatkan bahwa menanggung amanah itu bukan perkara ringan. Ketika Allah menawarkan kepada langit, bumi, gunung-gunung, semua menolak perintah Allah untuk menerima tanggung jawab karena takut mengkhianati kepercayaan ilahi. Bahkan manusia dengan segala kekurangannya kerap lalai, tetapi diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sampaikan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfa'na minha wa hamalnahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakan karena berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia sangat zalim dan sangat bodoh. Disinilah letak keberanian spiritual Nabi Ismail alaihi salam menjemput amanah hidup yang tak sekedar mengurus diri, tapi juga mewakili keyakinan dan ketaatan umat. Amanah Nabi Ismail melampaui hubungan ayah dan anak. Ia menjadi cermin bagi setiap peran dalam masyarakat, orang tua, guru, pemimpin organisasi, bahkan setiap insan yang dipercaya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengingatkan bahwa tanpa kesabaran dan ilmu, memikul amanah justru akan menjerumuskan penanggungnya ke jurang penyesalan. Sementara Ibnu Athaillah menegaskan bahwa keikhlasan membuka pintu penerima amal dan sabar menyalakan bara keberkahan. Begitulah Nabi Ismail alaihi salam. Kita semua belajar tentang tanggung jawab, amanah yang mesti dijalankan dengan keikhlasan, sabar, serta ilmu, dan diiringi tutur kata yang jujur, sebagaimana ia meneguhkan komitmen kepada ayahnya. Semoga kisah agung ini mendapatkan hati kita untuk menjadi pemimpin yang bertakwa, berintegritas, dan senantiasa menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang berbahagia, marilah kita jadikan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam sebagai inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Idul Adha mengingatkan kita bahwa kepemimpinan sejati bukan sekedar memegang posisi, melainkan memikul amanah dengan kesungguhan hati. Idul Adha mengajarkan kita nilai tanggung jawab yang sangat penting, baik dalam konteks ketaatan kepada Allah maupun dalam kepedulian sosial terhadap sesama. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi pemimpin yang bijaksana dan pribadi yang bertanggung jawab. Marilah kita tutup khutbah ini dengan doa dan tekad kuat.
untuk membawa semangat Idul Adha ke dalam setiap langkah kepemimpinan kita, menjadi pribadi yang amanah, berani berkorban demi kebaikan bersama, serta senantiasa menegakkan keikhlasan dan keteladanan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kurban kita, memperkuat iman dan amanah kita, dan menjadikan kita pemimpin yang bertanggung jawab dalam keluarga, masyarakat maupun negara, yang diberikan ketakwaan, adil dan penuh kasih sayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih waj'alna minasyakirina li ni'matil. Allahumma inni as'alukal fiyata fid dunya wal akhirah wassalamata fid dinil wa jasadi war ruh. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Allahumma inni as'aluka iman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Rabbana ighfir lana dunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih waghfir anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah.